Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz, tokoh agama, hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Khalifah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang diberikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, kekuatan, termasuklah kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kita memanfaatkan waktu sejenak. Pembahasan kita hari ini adalah inqisamuz dzunubi ila shaghair wa kabair. Pembagian dosa pada dosa kecil dan dosa besar. Ya, ini bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan beberapa waktu yang lalu. Ya, karena 2 pekan kita tidak sempat. Ya, kebetulan bertugas di 2 pekan di 9 hari di Sanggau, ya MTQ Musabaqah Tilawatil Quran 3 provinsi. Jadi sebelumnya kita bahas tentang taubat. Ya, taubat ini artinya ya bertobat dari dosa-dosa. Maka inilah kemudian dibahas tentang ada enggak dosa kecil, ada enggak dosa besar. Ya, jadi inilah kaitannya. Jadi kemarin taubat itu artinya ar-ruju', kita kembali. Karena kalau kita berbuat dosa, apalagi sampai dosa besar, itu membuat kita makin jauh dari Allah. Supaya kita kembali dekat kepada Allah, itulah kita tobat. Nah, apa yang kita tobati? Ya tentu dosa. Lalu dosa seperti apa? Nah, inilah yang kita bahas. Jadi pembagian mengenai dosa kecil dan dosa besar. Ilam anna dzunuba tanqasimu ila shaghair wa kabair. Jadi kata Imam Al-Ghazali bahwa dosa itu terbagi atas 2, ya, dosa kecil dan dosa besar. Wa qad kasural ikhtilafu fiha. Ya, walaupun para ulama banyak perbedaan pendapat. Jadi ada ulama yang memang menyetujui adanya pembagian, ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi ada juga ulama yang tidak membedakan. Pokoknya dosa ya dosa. Itu. Ada juga yang mengatakan ya tidak ada dosa kecil, semuanya dosa besar. Ya, jadi karena faqala qailun, ada ulama yang mengatakan la shaghirata wala kabirata. Tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Bal kullun, bahwa bahkan kullun semua mukhalifatul lillahi fi kabira. Kalau ada pelanggaran yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan, bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki, bertentangan dengan apa yang Allah ridhai, maka itu sudah termasuk dosa besar. Ya. Cuma kata Al-Ghazali dalam kitab ini wahada dhaifun. Pendapat ini dianggap lemah karena kenyataannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah SAW, Allah biasa menyebutkan dosa besar. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan dosa besar. Berarti kalau Allah menyebutkan dosa besar, berarti ada dosa kecil. Nah, itu mungkin kira-kira itulah maknanya ya. Rasulullah menyebutkan, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, misalnya di sini di surat An-Nisa ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kamu ya menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini kabair, dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, apa yang sudah dilarang, jangan mendekati dosa besar itu. Maka nukaffir ankum sayiatikum, maka kami akan menutupi, menebus
ya dosa-dosamu itu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami juga akan memasukkan kamu ke dalam tempat ya mulia, maksudnya dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ini salah satu dasarnya Imam Al-Ghazali dan juga para imam ulama-ulama lainnya, bahwa di dalam Al-Quran menyebutkan kabairah, ya dosa-dosa besar. Berarti ada dosa-dosa lainnya, artinya bagian dari pelanggaran di dalam agama, tapi derajatnya tidak sampai disebut kabair, ya tidak sampai pada dosa besar. Begitu juga di dalam ayat yang lain, yang kebetulan ada 2 ayat dikutip Al-Ghazali di sini, Imam Al-Ghazali, yaitu surat An-Najm ayat 32. Wa qala Allah Ta'ala alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa al-lamam. Jadi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Nah, ini jadi menyebutkan dosa-dosa besar. Wal fawahisha, ya perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, jadi adanya penyebutan dosa-dosa besar, bahkan ada penegasannya lagi perbuatan yang keji, itu menunjukkan adanya pembagian. Ya, bahkan di sini dikutip lagi wa qala ba'dus salaf, ya sebagian ulama-ulama salaf terdahulu, ya maksudnya ulama yang hidup pada abad pertama Hijriah. Jadi sesudah masa Khulafaur Rasyidin, ulama-ulama yang hidup pada abad pertama Hijriah itu masuk kategori ulama-ulama salaf. Ya. Apa dia katakan? Kullu ma au'adallahu alaihi bin nari fahuwa minal kabairi. Nah, ini jadi kalau ada orang nanya apa perbedaan dan batasannya antara dosa besar dengan dosa kecil. Nah, ini salah satu jawabannya, bahwa semua pelanggaran dalam agama yang Allah mengancamnya dengan sanksi neraka, maka itu artinya pelanggaran itu adalah dosa besar. Jadi kalau ada teks baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang mengatakan siapa yang melakukan perbuatan ini maka balasannya berupa neraka, maka perbuatan itu menunjukkan adalah perbuatan dosa besar. Nah, jadi diukur dari tentang ancamannya, ya ancamannya. Ya, misalnya di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh dengan sengaja seorang mukmin, ya fajazaohu jahannama, maka balasannya adalah neraka jahanam. Nah, ini jadi kalau berdasarkan kaidah ini, maka inilah yang kemudian ya dirumuskan, disimpulkan oleh para ulama bahwa membunuh itu adalah satu dosa besar. Karena di dalam ayat ini jelas dan tegas dikatakan fajazaohu jahannam, ya balasannya adalah jahannam. Bahkan ada penegasannya lebih jauh, khalidan fiha, ya khalidan artinya kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah akan murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa adda lahu azaban azima, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat besar. Jadi adanya penegasan pertama jahannam, maksud neraka jahanam, adalah kata khalidan. Nah, khalidan ini sedikit saya tambahkan penjelasannya ya. Jadi kalau khalidan terjemahannya ini artinya kekal. Tapi oleh para ulama tafsir, kalau ada orang Islam, orang mukmin, dia membunuh, maka itu artinya dia akan diberikan sanksi balasan masuk neraka. Nah, yang dimaksud yang kekal di dalam ayat ini adalah dia berada dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Bukan pengertian kekal dalam pengertian tidak keluar dari neraka, tidak. Selama orang itu beriman, selama orang itu bersyahadat, dia akan dikeluarkan dari neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi dia masuk neraka sesuai dengan tingkat
tingkat kadar kesalahannya. Karena yang kekal dalam neraka itu hanya orang-orang musyrik, ya, orang-orang kafir itu yang kekal, tidak akan keluar. Makanya itu dalam doa-doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah aku hasanah di dunia, kebaikan, ya, kebahagiaan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat adalah hasanah. Hasanah dimaksudnya di akhirat, maksudnya di akhirat nanti aku masuk surga. Gitu. Tapi di situ masih koma. Ada permohonan berikutnya, wa qina adzaban nar, dan bebaskan kami dari api neraka. Ya, apa sebabnya? Karena ada orang masuk surga tapi tidak bebas dari neraka. Ya, gimana caranya? Ya macam ini. Dia orang Islam, dia orang mukmin, tapi karena pernah membunuh, maka dia masuk dulu neraka. Itu dia transit dulu. Dia mendapatkan dulu balasan di situ. Nanti selepas itu karena sesuai dengan tingkatnya, kecuali nanti ada syafaat. Ini ada perlunya syafaat. Ya, kalau di dunia ini apa istilahnya itu? Ada pemotongan tahanan ya. Nah, kan ada gerasi ya. Nah, kalau presiden gerasi yang tadinya dihukum dibebaskan atau dikurangi masa tahanannya, itu namanya syafaat. Nah kita ini apalagi dosa seperti ini, ya maka itu perlu syafaat. Jadi itu makna khalidan. Nah, itulah. Jadi antara terjemahan dengan tafsirnya beda. Ya, jadi khalid artinya dalam neraka yang salah. Apalagi ditambah lagi wa ghadiballahu, Allah murka. Itu betul-betul dosa, itu dosa besar. Allah melaknat, Allah menyediakan azab yang azimah, yang besar. Nah, itu. Jadi membunuh inilah kemudian hukumnya haram. Ya. Begitu juga ini juga ayat. Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatalan nasa jami'a wa man ahya fakannama ahyan nasa jami'a. Ini surah Al-Maidah ayat 32. Jadi siapa saja membunuh satu jiwa tanpa, bukan karena orang itu membunuh. Jadi kalau orang itu dibunuh karena dia membunuh kan namanya hukum qisas. Nah, itu memang pelaksanaan penegakan hukum. Au fasadin fil ardi, atau dia merusak di muka bumi. Apa balasannya? Pakan nama qatalan nasa jami'a. Orang itu seperti membunuh manusia semuanya. Nah, ini menggambarkan bahwa betapa jahatnya, betapa dampak buruknya yang namanya pembunuhan. Maka itu menunjukkan bahwa membunuh itu adalah dosa besar. Ya, dampaknya, bayangkan keluarganya, apalagi yang dibunuh seorang ayah, maka meninggalkanlah namanya janda, meninggalkanlah namanya anak yatim. Apalagi kalau yang dibunuh itu cuma dia satu-satunya sumber mata pencaharian dalam keluarga, akhirnya melahirkan janda yang melarat, melahirkan anak yatim melarat. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi dampak buruknya sangat besar. Jadi dari sinilah kemudian kalau kriteria pertama itu tadi dijelaskan, salah satu tandanya dosa itu ada dosa besar kalau Allah menyebutkan ancamannya berupa neraka atau siksaan-siksaan pedih yang lainnya. Nah, kriteria yang kedua biasa dijelaskan oleh para ulama adalah kalau dosa yang kita lakukan itu menimbulkan dampak buruk yang sangat besar, terutama dampak buruk yang berkepanjangan. Nah, itu menunjukkan bahwa dosa itu dosa besar. Nah, jadi termasuk yang namanya fitnah itu ya. Biasa kita dengarkan al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Ya, ini pengertiannya juga beda-beda. Bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, walaupun tafsirnya beda-beda. Ada ulama menafsirkan seperti As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah syirik, menyekutukan Allah lebih besar bahayanya daripada membunuh. Tapi ada juga ulama yang memaknai ya fitnah dalam pengertian itu tadi. Bayangkan kalau kita difitnah keburukannya, ada orang itu dihakimi massa secara brutal hanya gara-gara fitnah, padahal dia tidak tahu masalahnya. Tapi karena difitnah, nah itu memang tidak baik. Jadi luar biasa orang menderita itu karena disebarluaskan, padahal tidak seperti itu yang sebenarnya. Jadi inilah agama mengajarkan kepada kita sehingga ada
ada klasifikasi pembagian tentang ada dosa besar dan ada dosa kecil. Karena nanti berkaitan dengan masalah tobat. Mana yang harus cukup dengan istighfar astagfirullah, mana yang memang betul-betul perlu taubatan nasuha, mana yang perlu kita tobat dengan cara mendatangi yang bersangkutan untuk minta maaf setulus-tulusnya. Jadi makanya pembagian itu penting. Tapi jangan juga lalu karena ini kan cuma dosa kecil aja, enggak apa-apa. Itu bahaya juga. Tapi nanti ada keterangannya di sini, enggak boleh memandang enteng, ya. Kalau dalam bahasa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam bahasa Al-Quran menunjukkan dampak buruk, misalnya gini, di Al-Quran itu ayat surah Al-Isra 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu dekati zina, ya maksudnya bukan mendekati, tapi yang dimaksud itu janganlah berzina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, karena berzina itu adalah perbuatan yang keji dan wa sa'a sabila, jalan yang terburuk. Jadi Al-Quran sendiri memberikan ketegasan bahwa perbuatan itu sangat keji, perbuatan itu adalah jalan yang sangat buruk. Ya, karena itu tadi menimbulkan dampak, baik dampak psikologis, dampak mental, dampak spiritual, dampak sosial kemasyarakatan. Bayangkan karena perbuatan ayahnya berzina, lalu kemudian anaknya juga kena. Apalagi kalau melahirkan anak yang lahir tanpa melalui proses akad nikah, wah nanti masyarakat mencap, ini lahir tanpa anak itu jelek sekali. Itu dampaknya. Jadi itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Nah, jadi itulah pembagiannya. Kalau dalam hadis, di sini hadis riwayat Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya, jauhilah ada 7 dosa al-mubiqat. Mubiqat ini artinya dosa yang merusak. Nah, jadi istilahnya merusak. Jadi karena adanya kata merusak, ini menunjukkan bahwa apa yang disebutkan sini adalah dosa besar. Jadi karena ada penegasannya al-mubiqat yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan bagi pelaku-pelaku itu. Kila, lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, wa mahumna, apa yang 7 yang dosa yang bisa membinasakan itu? Nah, beliau menjawab, asyirku billahi, ya menyekutukan Allah, ini yang paling besar. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ada di Al-Qur'an. Jadi Allah tidak mengampuni dosa-dosa yang menyekutukan, tapi Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Itu ya, jadi itu yang paling utama. Karena merusak akidah. Yang kedua wasihru, ini sihir. Ini hati-hati belajar ilmu hitam. Ya, karena kalau sihir ini nanti termasuk bisa merusak akidah, karena menganggap dengan kekuatan sihirnya lah bisa merubah yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi tidak baik. Akhirnya keyakinannya kepada Allah luntur. Jadi merasa yang menjadikan sesuatu itu terjadi bukan karena Allah, tapi karena kekuatan magis, karena kekuatan sihir. Akhirnya merusak. Itu hati-hati. Yang ketiga waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq. Nah, yaitu ini tadi ayatnya, yaitu membunuh seseorang yang Allah mengharamkannya, illa bil haq, kecuali dengan yang hak. Maksudnya membunuh karena kisas, itu tidak dikena. Ya, termasuk akul riba. Ya, ini memakan riba. Ya, ini memakan riba ini dalam hal transaksi ekonomi, ya. Wa aklu malil yatim. Yang berikutnya kelima adalah memakan harta anak yatim. Ya, makan harta anak yatim ini hati-hati, ini yang biasa kadang-kadang pamannya bersaudara, begitu kakeknya meninggal, mestinya ayahnya itu kan dapat warisan. Warisannya belum dibagi, bersaudara, tiba-tiba yang bersangkutan meninggal dunia, padahal ada anaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara sesama saudara bapak, saudara apa ini, hartanya diambil oleh saudaranya. Padahal mestinya harta warisan ayahnya itu diberikan kepada anaknya. Akhirnya keponakannya tidak dapat, diambil oleh pamannya. Ini namanya mengambil harta anak yatim. Ini termasuk dosa besar. Ya, karena yang namanya anak yatim mestinya dibantu, malah diperteli. Nah, itu.
Ya, wa tawalli yaumaz zahfi. Ini lari dari medan perang. Ya, ini biasa terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lagi sedang bertempur-tempur, ternyata dia balik haluan. Dia lari medan peperangan, pergi bersembunyi. Yang paling parah, dia malah balik koalisi dengan lawan-lawan musuh yang lain. Itu berbahaya karena menipu, itu bahaya. Ya, itu dosa besar. Nah, termasuk waqatful musanati al-ghafilati al-mu'minat. Nah, ini menuduh perempuan yang baik-baik. Jadi tidak boleh sembarang menuduh, ya. Jangan menuduh, para menuduh berzina. Itu berzina padahal tidak ada bukti. Itu semua kalau dalam hadis ini Rasulullah SAW hanya menyebutkan 7, ya, karena disebut al-mubiqat. Itulah perbedaannya. Nah, di dalam kitab ini Al-Ghazali menambahkan, ya, wa qad ruwiya 'anis sahabati wat tabi'in fi 'adadil kaba'ir aqwal. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat dan para tabi'in mengenai jumlah dosa-dosa besar aqwal, banyak sekali pendapat ulama. Salah satunya wa dhahaba Abu Talib al-Makki ila annaha 17. Ya, jadi kalau Abu Talib al-Makki ini menyatakan ada sekitar 17 dosa besar, jamaah minal akhbar wal athar. 17 kesimpulannya ini diambil dari hadis-hadis dan pernyataan para sahabat dan tabi'in. Nah, kalau tadi kan 7. Nah, yang 17 ini sini dirinci. Udah waktunya masih cukup ini. Pertama, arba'atun fil qalbi. Jadi ada dosa besar yang muncul dari hati, ya, dari hati. Pertama, wahiyya syirku billah. Itu karena keyakinan. Jadi keyakinannya dalam hatinya menyekutukan Allah, mempercayai ada kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Yang kedua, wal israru ala ma'siyatihi. Ya, dia tetap dalam kemaksiatannya. Jadi dia bermaksiat, ya, terus menerus, tidak ada kesadarannya, ya. Yang ketiga, wal kunutu min rahmatihi. Dia putus asa dari rahmat Allah. Nah, itu. Jadi merasa apa, ya? Jadi ini termasuk dosa besar dari hatinya itu. Ya, pokoknya tidak ada lagi harapan. Dia putus asa dari rahmat Allah. Yang keempat, wal amnu min makrihi. Dia merasa aman dari siksaan Allah. Nah, ini terlalu berlebihan. Jadi kalau dia berbuat dosa, tidak pernah ada rasa takutnya, namanya ancaman. Dikasih tahu, hati-hati bang, itu ada nanti balasannya, mana ada. Nah, itu hati-hati. Itu termasuk dosa yang ada di hati. Yang kedua, wa arba'un fil lisan. Ada juga 4 dosa masuk kategori dosa besar yang ada di mulut kita. Pertama, syahadatuz zur. Ini adalah sumpah palsu. Dia bersumpah demi Allah. Nah, itu. Padahal dia melanggar apa yang dia sumpahkan dan apa yang dia lakukan bertolak belakang. Nah, itu namanya dosa besar. Yang kedua, waqadful muhsin. Ya, muhsan. Jadi tadi ini menuduh orang-orang yang bisa menjaga dirinya dengan baik. Yang ketiga, wasihr, ya, sihir. Karena sihir kan biasanya di lisan itu, ya, pakai komat kamit, salebin. misalnya. Ya, jadi dari lidahnya. Nah, termasuknya wal jamin al-gamus, ya, sama tadi ini, sumpah palsu. Ya, jadi sumpah palsu. Kalau tadi ini syahadat zur ini saksi palsu. Jadi sebenarnya dia dipanggil untuk bersaksi, tapi memutarbalikan fakta. Yang benar dia katakan salah, yang salah dia katakan benar. Itu namanya saksi palsu. Nah, itu dosa besar. Ya, jangan sampai karena dibayar dia bersaksi hanya untuk menyelamatkan anggotanya. Ini jangan. Ya, nanti kalau pemilu kan ada saksi itu, ya. Hati-hati itu. Jangan karena bayaran tapi kau mengorbankan agama dan akidah, ya. Jangan, karena itu namanya kalau sudah ada dosa, kalau umurnya diperpanjang oleh Allah, diberi kesempatan untuk bertobat, masih bagus. Tapi kalau berbuat dosa hari ini lalu kemudian belum sempat tobat, subuh-subuh sudah meninggal dunia, wah, naudzubillah min dzalik. Nah, itu, ya. Nah, yang keempat ini adalah sumpah palsu, yaitu sumpah wahyal lati yuhikku biha batilan au yubtilu biha haqqan. Jadi dengan sumpahnya itu membenarkan yang batil atau membatilkan
yang hak. Nah, itu terbalik. Nah, inilah bahayanya nih. Bahayanya. Hati-hati bersahabat orang-orang seperti ini karena ya kita bisa dikorbankan. Yang ketiga, salasun fil batan. Ada juga 3 dosa besar yang muncul dari perut kita. Wahia syarbul khamr. Ya, ini minum khamar. Ya, minum khamar. Ya, pokoknya minum segala yang bisa memabukkan. Ya, minum yang haram itu dari perut. Yang kedua, waklu mal yatimi zulman, yang memakan harta anak yatim secara zalim. Tadi sudah jelaskan. Itu karena perut. Kemudian waklu riba, wahwa ya'lamu, dia memakan riba, transaksi yang dilarang oleh agama termasuk riba ini, wahwa ya'lamu, padahal dia tahu bahwa ini riba. Ya, itu. Yang berikutnya wasnatani fil farji. Ada 2 dosa besar yang ada fil faraj. Faraj ini kemaluan. Wahuma az-zina wal liwat, yaitu berzina. Tadi udah jelaskan. Wal liwat. Ya, liwat ini dalam bahasa hari ini namanya itu apa? LGBT. Ya, sesama jenis. Ya, kalau dulu umatnya Lut, ya, Nabi Lut. Kaumnya Lut, ya, tempat sodomi, ya, bahasa Sodom. Ya, Sodom itu tempat satu tempat yang ada di daerah Yordania. Yang salah satu penjelasannya itu menyebutkan laut mati. Jadi salah satunya itu kalau dulu jajaran, wallahu alam ya. Jadi mari saya sempat ke situ, ke Yordania, laut mati itu betul-betul mati. Batunya laut itu apa saya masuk situ mati karena tingkat kadar asamnya itu tidak ada lagi melebihi di situ. Jadi tidak ada kehidupan di situ. Dulu dalam riwayatnya cerita para orang tua kita dulu, ulama-ulama, saking dilaknatnya itu kan dibalik, jadi diangkat naik bumi ini baru dipompakan begini, maka di situ tidak ada lagi harapan hidup, maka disebutkan laut mati. Nah, tempatnya itu adalah tempatnya kaum Sodom. Nanti kemudian dalam perkembangannya istilah Sodom itulah yang kemudian diidentikan dengan perbuatan ini. Maka kalau ada laki-laki melakukan hubungan dengan sesama jenis, itu namanya sodomi. Nah, itu dari nama kaum yang ada di Yordania itu. Nah, itu Lut. Nah, ini termasuk dosa besar. Yang kedua, wasnatani fil yadani, ada juga 2 dosa besar yang ada di tangan. Yang tadi itu al-qatlu, membunuh, wasariqah, yaitu dan mencuri, karena ini tangan. Ya, jadi begitu juga wahidatun fil rijlaini, ada juga 1 dosa besar dilakukan di 2 kaki, yaitu al-firaru minazafi, yaitu lari dari medan peperangan. Ya, jadi ada juga wahidatun fi jami jasad, yaitu dalam 1 dilakukan tubuh kita, yaitu wa uququl walidaini, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini diantara yang sempat dikumpulkan oleh Abu Talib Al-Makki dengan merinci satu persatu dalam tubuh kita sebagai anggota tubuh manusia yang berpotensi melakukan dosa, mulai dari hati, kemudian kemudian di lisan, kemudian di perut, kemudian di alat kemaluan, kemudian di tangan, sampai kepada kaki, kemudian secara tubuh keseluruhan jumlahnya ada 17 dosa besar. Nah, jadi dosa-dosa inilah yang kemudian perlu kalau kita tobat. Nah, kalau ada pelanggaran-pelanggaran, katakanlah misalnya mata yang terbuka ini melihat apa yang dilarang, misalnya auratnya orang, kan tidak boleh dilihat tuh. Nah, itu dosa, tapi tidak sampai pada tingkatan seperti ini. Telinga yang mestinya mendengarkan sesuatu yang baik, tapi kita mendengarkan hal-hal yang buruk, itu dosa. Begitu juga lain-lainnya. Nah, kalau dosa-dosa seperti ini namanya dosa kecil, itu bisa hilang, bisa terhapus, bisa gugur dengan cara 1. Kalau kita berwudu, setiap kali kita berwudu, semua tetesan air yang keluar dari tubuh kita, maka pada saat yang bersamaan itulah keluar dosa-dosa kecil kita. Begitu juga, kan sering kita dengar, siapa yang puasa, maka diampuni dosa-dosa masa lalunya. Salah satu maknanya itu adalah dosa-dosa kecil. Termasuk kalau kita baca selesai sholat, baca tasbih 33 kali, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 99 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka dosa-dosa kita walaupun sebesar buih yang ada di laut itu akan dihapus dengan bacaan-bacaan itu.
Begitu juga kebacaan istighfar. Bahkan begitu juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dosa-dosa seperti ini akan hilang. Jadi inilah kemurahan Allah. Tapi kalau dosa seperti yang disebutkan tadi, membunuh, kemudian berzina, mencuri, merampok dan seterusnya seperti yang disebutkan, karena ini derajatnya agak besar, maka itu memerlukan pertobatan. Ya, mulai dari kita menyesal, kemudian betul-betul taubatan nasuha dan tidak pernah mengulangi apa yang pernah kita lakukan. Jadi kesadaran secara totalitas. Itulah bedanya. Jadi tetapi secara umum, terutama ulama yang tidak perlu membedakan, pokoknya kalau dosa itu akan berpengaruh besar kepada kejernihan hati. Jadi intinya nanti ada penjelasan lebih lanjut, insyaallah pertemuan berikutnya, bahwa walaupun dosa kecil, tapi karena kita merasa enjoy, ya, dosa kecil tapi tidak pernah istighfar, merasa aman, nah itu bisa naik derajatnya menjadi dosa besar. Ya, begitu juga kalau dosa besar tapi kita selalu merasa takut, seperti ada gunung besar di hadapan kita, bahwa kalau salah-salah kita bisa ditimpa longsor, perasaan seperti itu semuanya menjadi kecil di hadapan Allah. Jadi intinya kembali kepada cara pandang kita, ya, dengan cara keyakinan dan rasa takut kita kepada Allah, menjaga hati untuk tidak, ya, tercemari hati kita oleh satu dosa, terutama dosa-dosa besar. Saya kira ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, khususnya pribadi dan keluarga, untuk senantiasa menjaga hati kita terhadap segala dosa, baik dosa kecil, lebih-lebih dosa besar. Mohon maaf atas semua kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.